Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasma'u wa nastaghfiruh ma yudillah wa sayyiati amalina wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya muliakan jamaah salat zuhur musholah fisik yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini sebetulnya saya masih merasa belum cocok atau belum pantas untuk memberikan ceramah, apalagi tausiah ya, karena tausiah berasal dari kata wasiyah itu. Ya, saya belum siap untuk memberikan wasiat. Cuman pada kesempatan kali ini izinkan saya bercerita saja. Jadi pada beberapa kesempatan terakhir menjelang Ramadan ini saya mengalami banyak sekali pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Jadi Ramadan 2024 ini termasuk Ramadan yang paling berkesan bagi saya. Maka pada momentum kali ini saya sangat teringat dengan riwayat Ibnu Abbas tentang ightanim khomsan qabla khomsin. Jadi ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu. Ya, di tempat musholah fisip ini sekitar 6 sampai 5 tahun lalu bukan musola ini. Justru ini saya dinyatakan lulus sidang itu di sini. Artinya itu sekitar berapa tahun ya? Sekitar 6 sampai 8 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Dan tidak terasa ternyata. Sekarang dulu saya menjadi mahasiswa dan sekarang saya menjadi pengajar di sini. Dulu waktu saya menjadi mahasiswa mungkin dosen-dosen saya masih usianya 38 tahun, 40 tahun, sekarang sudah kepala 5. Jadi maksimalkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Saya waktu pertama kali masuk ke UTM itu ya usia 18 menjadi mahasiswa seperti mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini dari tim multimedia, dari mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan siang hari ini. Sama dan sekarang tidak terasa saya sudah masuk kepala 3. Artinya memang waktu itu berjalan sangat cepat sekali. Itu saja saya merasa tidak menjalankan waktu itu secara maksimal. Banyak waktu terbuang, terutama ketika kita bermain sosial media dan sebagainya. Data terakhir itu menunjukkan kita itu bersosial media atau menggunakan teknologi digital itu lebih dari 8,5 jam per hari. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, ini kalau kita kalkulasikan usia kita sama dengan usia Rasulullah 63 tahun. Artinya waktu yang kita pakai untuk bersosial media itu sekitar 22 tahun. Karena sepertiga dari 24 jam, 8 jam lebih. Itu kalau kita pakai buat membangun candi itu sudah jadi Borobudur 2 kali. Jadi ma'asyiral muslimin itu perkara pertama yang diwasiatkan oleh Ibnu Abbas. Ya perkara kedua ini sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, sebelum Ramadan ini kebetulan saya mengalami banyak kegiatan, kemudian ternyata saya tidak memaksimalkan masa sehat itu untuk menjaga pola makan, untuk menjaga tidur, menjaga waktu istirahat, kemudian menjaga kesehatan, olahraga dan sebagainya. Akhirnya waktu awal Ramadan justru saya sakit. Nah, seperti itu. Ya, saya sangat menyesal sekali sakit di bulan Ramadan karena di awal-awal puasa tidak bisa menjalankan ibadah dengan maksimal, terus mengajar dan sebagainya, aktivitas jadi terbengkalai, apalagi ini berbarengan dengan banyak sekali momentum ya. Kalau di fakultas itu di FISIP ini berbarengan dengan FIBA, kemudian BIMA, banyak sekali yang terlewat, waktu-waktu yang terlewat karena
Karena ya itu tadi, karena tidak bisa memaksimalkan masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Dan mungkin Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, ada kolega-kolega kita, ada Buyan, Pak Surokim, semoga diberikan kesehatan dan bisa kembali maksimal untuk berkontribusi bagi FISIP dan juga UTM. Yang kedua, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ini mungkin untuk mahasiswa semua, teman-teman, Bapak Ibu dosen, staf. Pertama, kita ketika mengalami masa yang kesulitan secara ekonomi, tentu yang menjadi refleksi selalu, kenapa ya kita nggak bisa seperti orang ini, kenapa kita nggak bisa seperti orang itu, kenapa kita nggak bisa beli ini. Padahal sebetulnya itu bukan problem terkait dengan situasi kita, hanya saja kita tidak bisa memaksimalkan ketika kita punya kesempatan untuk menabung, kita punya kesempatan untuk bersedekah, kita punya kesempatan untuk membeli sesuatu yang menjadi investasi yang memudahkan kita untuk beribadah ke depan, sehingga di waktu-waktu tertentu kembali lagi masa tua, kondisi fakir pula itu sangat menderita sekali, sehingga maksimalkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kaya itu ya banyak, termasuk kaya teman, kaya sehat. Ini teman-teman sosiologi ini kalau kita bicara soal uang atau modal, bicara hanya modal ekonomi, saya nanti dikritik ini. Karena orang sosiologi itu yang paling penting bukan modal ekonomi, justru modal sosial kan. Nah, modal sosial termasuk teman, pertemanan, kemudian kenalan dan sebagainya, itu bagian dari rezeki ya, ma'asyiral muslimin. Jadi itu perlu untuk kita jaga gitu, sebelum datangnya masa itu hilang. Karena saya merasa semakin usia mendekati kepala 3 itu teman-teman pada sibuk sendiri, itu saya merasa saya fakir teman gitu. Kalau dulu itu kan telepon atau nongkrong gitu 10-20 orang itu bisa langsung datang gitu. Sekarang itu pada sibuk sendiri gitu kan. Nah, itu merasa betul-betul merasa kehilangan sesuatu, kehilangan teman dan sebagainya, karena mungkin sudah sibuk. Semakin tua kan kita semakin kesepian. Jadi kesepian itu juga termasuk masa fakir modal sosial kalau menurut orang-orang sosiologi itu. Nah, yang keempat adalah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, ini teman-teman, terutama yang mahasiswa ya. Jadi yang mahasiswa kalau tidak memaksimalkan waktu luang, itu sangat saya sayangkan sekali, karena yang kita miliki di usia muda itu kan kesehatan dan juga waktu. Kalau usia dewasa, seusia saya, usia 40-an, itu kita masih punya kesehatan, tapi kita tidak punya waktu. Nah, kalau sudah di usia tua, itu punya waktu, tapi tidak punya kesehatan. Nah, itu menjadi catatan bahwasanya masa luang itu penting untuk kita jaga. Waktu luang itu penting untuk kita jaga. Bahkan waktu itu juga bagian daripada modal yang penting. Orang Jepang kan waktu adalah uang kan, seperti itu. Kita pun di Al-Qur'an itu ada surat Al-Asr yang berbicara soal waktu, dan karena waktu itu bahkan Tuhan itu bersumpah, Allah itu bersumpah demi waktu itu. Itu kan artinya waktu itu bagian daripada sesuatu yang perlu kita hargai. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Jadi sebelum semua itu berakhir, yakni kita masih hidup, itu diberikan kesempatan sebelum datangnya kematian, itu jauh lebih bisa kita maksimalkan sisa-sisa usia kita. Jika sudah kurang kesehatan, kita maksimalkan waktu kita untuk beribadah, kita maksimalkan waktu kita untuk bekerja sesuai dengan kemampuan kita maksimalkan waktu kita untuk memberikan yang terbaik gitu. Karena ketika sudah maut itu datang, ya sudah, semua pesan Nabi ini selesai, tidak bisa kita perbaiki. Jadi iktanim itu kan pesan Nabi itu, maksimalkan
5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, dan perkara maut ini perkara terakhir yang sudah tidak ada revisi ya. Kalau mahasiswa, dosen itu kan biasanya ngajukan proposal atau apa itu masih ada revisi, anggaran masih ada revisi, semua masih ada revisi. Tapi kalau sudah datangnya maut, ini sudah tidak ada revisi. Dan ya apa yang sudah kita perbuat sebelum datangnya maut itulah yang menjadi nilai akhir dalam kehidupan kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ini cerita, semoga bisa menjadi bisa menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi saya dan juga bagi semua keluarga besar FISIP dan ma'asyiral muslimin yang saya muliakan. Akhir kata, mohon maaf bila mana ada salah kata, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.